Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Hasanan. Ismahuli an u'arrifa lakum ismi Danta Andrul Masta, Raqmut Tasjil Isnani wa Ishrun. في هذه الفرصة سنقرأ لكم أو سأشرح لكم في تعليم القراءة الجهرية. أولا القراءة الجهرية. تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاصة يمكن أن يكون تعلمها غاية في حد ذاته، ويمكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم المهارة الكلية للقراءة. فالقراءة الجهرية ينظر إليها كخطوة أولى وضرورية للقراءة الصامتة وللكتابة أيضا، إذ قبل أن يتمكن المتعلم من أداء هذين النشاطين لا بد أن تتأكد لديه بشكل تام العلاقة بين الصوت ورمزه الكتابي. Jadi, maka membaca dipandang sebagai langkah pertama dan perlu dalam membaca sebelum pembelajar dapat melakukan kedua kegiatan tersebut. Hubungan antara bunyi dan lambang tertulisnya harus dipastikan sepenuhnya. Nah, jadi sudah menjadi fakta umum bahwa setiap kali seorang siswa menguasai membaca dengan suara nyaring dalam bahasa ibunya, hal ini membantunya belajar membaca dengan suara nyaring dalam bahasa keduanya, meskipun pentingnya keterampilan ini sebagai sarana dan tujuan. Guru biasanya mengabaikan pengajarannya karena ketidaktahuan akan tujuan dan komponennya. Innal qira'atal jahriyata mufidatun jiddan fil marahilil ula li ta'allumil lughati li'annaha tutihu fursatan kabiratan littadarrubi 'ala an-nutqis sahih bihaitsu tuaddi ila ta'sil irtibatati baina an-nutqis sawti wa ramzihil maktubi. ولذلك يقال إنه ينبغي أن تقتصر مرحلة القراءة الجهرية على المراحل الأولى فقط من تعلم اللغة. Membaca nyaring sangat berguna pada tahap awal pembelajaran suatu bahasa karena memberikan kesempatan besar untuk melatih pengucapan yang benar yang mengarah pada pemantapan hubungan antara pengucapan suatu bunyi dan simbol tertulisnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tahap tersebut membaca dengan suara nyaring harus dibatasi pada tahap pertama pembelajaran bahasa saja. Ammal qira'atul jahriyatu min ajli aghradin ukhra كقراءة الرواية قراءة درامية وإلقاء الشعر بطريقة موحية والاستمتاع بإلقاء الأهازيج وترجمة المشاعر والأحاسيس إلى هذه. Adapun membaca nyaring untuk tujuan lain seperti membaca novel, membaca secara dramatis atau dengan penuh ekspresi, membaca puisi secara sugestif, menikmati pembacaan lagu, dan menerjemahkan perasaan dan sensasi.
الأغراض ربما تأتي فيما بعد حين يصل الدارس إلى المستوى المرغوب فيه كقارئ حين يستطيع من خلال خبرته أن يستخدم القراءة الجهرية الموحية. Tujuan-tujuan tersebut mungkin muncul ketika siswa mencapai tingkat yang diinginkan sebagai pembaca ketika ia mampu melalui pengalamannya menggunakan bacaan sugestif dengan lantang. ولعل البداية صحيحة لتدريس القراءة الجهرية تستلزم ما يلي: الأول أن يقدم المعلم في القراءة الجهرية تستلزم ما البداية نموذجا صحيحا للقراءة الجهرية يمكن أن يحتذى به، كأن يقرأ نصا أو محادثة ويتابع الطلاب قراءته متطلعين إلى النص ثم يقلدونه في الصوت والنطق. Hal-hal berikut ini mungkin awal yang tepat untuk mengajar qiraah jahriyah atau membaca nyaring memerlukan hal berikut. Yang pertama, bahwa guru pada awalnya menyajikan model membaca nyaring yang benar dan dapat ditiru, seperti membaca teks atau percakapan dan meminta siswa melanjutkan membacanya sambil melihat teks, kemudian menirunya dengan suara dan pengucapan. As-sani ay yakuna an-nasu al-muqaddamu qasiran wa sahlan wa mafhuman bihaisu tatarakkazu al-qira'atu 'ala an-nutqi fala yuaddi yansarifu al-qari'u min an-nutqi ila al-ma'na wa la tulu an-nasi ila al-insirafi 'an ad-diqqati fi an-nutqi. Bahwa teks yang disajikan hendaknya singkat, mudah dipahami sehingga bacaan terfokus pada pengucapan, sehingga pembaca tidak menyimpang dari pengucapan menuju makna, dan panjang teks tidak mengakibatkan terganggunya ketepatan pengucapan. Adapun singkatnya teks adapun kemudahan dan pemahamannya dapat dicapai dengan mengurangi kata-kata sulit dalam teks dan dengan jelas mendiskusikan makna teks secara langsung, secara lisan sebelum membacanya dengan lantang. As-salisu takhsisu waqtin kafin yudarrabu fihi at-talamizu ala sama'i nususin musajjalatin ala syara'ita mutabi'ina hadhihi an-nususa fi masadiriha thumma yutalibuna bi qira'atin nasi qira'atan jahriyatan. Kemudian yang ketiga, alokasikan waktu yang cukup untuk melatih siswa mendengarkan teks yang direkam pada kaset, mengikuti teks tersebut dalam sumbernya, dan kemudian meminta mereka membaca teks tersebut dengan lantang. Nah, jadi di sini hendaknya kita memperhatikan untuk tidak terlalu lama fokus membaca nyaring di dalam kelas selama kita mulai merasakan bahwa pengucapan, intonasi dan intonasi siswa sudah baik. Jadi di sini tugas membaca nyaring di rumah dapat diberikan kepada meningkatkan pengucapan, kecepatan dan intonasi. Akan lebih baik jika tugas-tugas ini dibacakan dengan lantang sebagai model oleh guru di kelas. Ar-rabi'u tadribut talamizi 'ala al-qira'ati al-jama'iyyati kursus wal qira'ati al-fardiyyati wa fil qira'ati al-fardiyyati 'ala al-mu'allimi ay yakuna حريصا على توجيه الدارس لأن يقرأ بسرعة
فلا ينطق كلمة ولا تتوقف مرات عديدة في السطر وفي ذات الوقت ينبغي ألا يطالبه بأن يقرأ مثل ما يقرأ ابن لغتي. Kemudian yang keempat, melatih siswa dalam membaca kelompok atau kursus dan membaca individu. Guru harus berhati-hati dalam mengarahkan siswa membaca cepat agar tidak mengucapkan kata demi kata dan tidak berhenti berkali-kali dalam satu baris, dan pada saat yang sama dia tidak boleh menuntut agar dia membaca sesuai bahasa yang dibaca anak. Al-khamisu an yakuna al-muallimu yaqizan liltifqati ayyati akhta'in fi as-sawti aw an-nutqi wa fi tahdid al-mushkilat al-khassati bihadzain al-janibain 'inda ad-darisina wa an yabhasa an asbabiha wa yada'a barnamajan li'ilajha كأن يدربهم على النطق الصحيح لبعض الأصوات. Kemudian yang kelima, bahwa guru harus waspada untuk menangkap kesalahan apapun dalam bunyi atau pengucapan, dan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kedua aspek ini di kalangan siswa, dan untuk mencari penyebabnya dan mengembangkan program untuk mengatasinya, seperti melatih mereka tentang cara yang benar, pengucapan beberapa suara, atau dia mencari bantuan laboratorium untuk mengoreksi dan mengonfirmasi pengucapan, dan lain-lain. As-sadisu أن يعي المعلم ثلاثة أمور ينبغي أن يجعلها معايير تقويمية للقراءة الجهرية هي: ألف أن يتجنب الدارس التردد والقراءة كلمة. ب أن يتسلسل نطقه وصوته تسلسلا طبيعيا مع تركيب الجمل دون أخطاء. ج أن يكون نبره وتنغيمه بحيث يميل إلى التعبير عن المعنى الموجود في النص المقروء ولا يفقده تماما. Nah, jadi yang keenam, guru harus menyadari 3 hal yang harus disajikan kriteria evaluatif dalam membaca nyaring. Yang pertama, siswa harus menghindari keraguan-raguan dan membaca kata demi kata. Yang B, pengucapan dan suaranya harus mengikuti urutan alami dengan komposisi kalimat tanpa kesalahan fonetik. Kemudian C, nada dan intonasinya harus sedemikian rupa sehingga cenderung mengungkapkan makna yang ada dalam teks yang dibaca dan tidak menghilangkan makna sepenuhnya. وهناك ثلاثة مستويات يمكن أن يستعين بها المعلم في تصنيف طلابه من أجل التدريبات الفردية. هذه المستويات هي: ألف قراءة صحيحة مع نطق وتنغيم ونبر بشكل سليم. ب قراءة مفهومة مع عدد من الأخطاء. ج تردد ونطق
munqati'un lil kalimati wal maqati'i wa adamu idrakin kamilin lin nabari wat tanghimi. Dan di sini ada tiga tingkatan yang dapat digunakan guru untuk mengklasifikasikan siswanya berdasarkan latihan individu. Tingkatan tersebut adalah A. Membaca yang benar dengan pengucapan intonasi dan intonasi yang benar. B. Membaca dapat dimengerti dengan sejumlah kesalahan. C. Keraguan-raguan dan pengucapan kata dan suku kata yang terputus-putus dan kurangnya kesadaran akan tekanan dan intonasi. Ayyudrikal muallimu munzul bidayati anna su'ubati ta'allumil qira'ati fil lughatil arabiyyati kulughatin ajnabiyyatin qad tarji'u ila umurin yanbaghi iltifatu ilaiha وهي ألف عدم ألفة الأجنبي بالشكل المكتوب للأبجدية العربية وحيث تختلف الأبجدية العربية في شكلها وترتيب أصواتها عن تلك في اللغة الهند أو رباعيات. Bahwa guru harus menyadari sejak awal bahwa kesulitan belajar membaca bahasa Arab sebagai bahasa asing mungkin disebabkan oleh hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman orang asing terhadap bentuk tulisan aksara Arab, dan karena alfabet Arab berbeda dalam bentuk dan susunan bunyinya dengan alfabet dalam bahasa Indonesia, Eropa, dan bahasa Hindu atau Indo atau Eropa. Ba al-qira'atu minal yamini ilal yasari wa huwa amrun jadidun ala katsiri minan natiqina bil lughatil ajnabiyyati haitsu ta'assalat ladaihim 'adatul qira'ati minal yasari ilal yamini aw min fawqin ila tahta kama fi lughati janubin syarqi Asia. B. Yaitu membaca dari kanan ke kiri merupakan sesuatu yang baru bagi banyak penutur bahasa asing karena sudah mendarah daging dalam kebiasaan membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah seperti pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Jim, adamu fahmi thaqafatil arabiyyati wal ma'ani allati tu'abbiru anha al-lughatul arabiyyatu fi hadhihi thaqafati haitsu takhtalifu madlulatul asya'i wal kalimati min thaqafatin ila ukhra. Dal su'ubatu adraki ba'di qawa'idil kitabati misla taghayyuri ashkalil hurufi bitaghayyuri mawqi'iha minal kalimati wa misla mukhalafatin nutqi lil kitabati. Kemudian yang C, yaitu yang kurangnya pemahaman terhadap tentang budaya Arab dan makna yang diungkapkan oleh bahasa Arab dalam bahasa tersebut karena makna benda dan kata berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Yang D, yaitu kesulitan memahami beberapa kaidah penulisan seperti mengubah bentuk huruf dengan mengubah posisinya dalam kata, dan seperti pengucapan yang berbeda dengan tulisan dan sebaliknya. Seperti ini dan sebaliknya. Summa
يقتضي هذا أن يقوم المعلم بلفت أنظار الدارسين إلى أن القراءة في اللغة العربية تبدأ من اليمين إلى اليسار ثم يبدأ في قراءة فقرة ملاحظا أن أنظار وأيدي الدارسين tutabi'uhu minal yamini ilal yasari. Kemudian yang kedelapan, hal ini menuntut guru untuk menarik perhatian siswa pada kenyataan bahwa membaca dalam bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian ia memulai membaca sebuah paragraf dengan memperhatikan bahwa mata dan tangan siswa mengikutinya dari kanan ke kiri. Nah, jadi dia harus merasakan melalui pengetahuannya tentang studi kontrastif kesulitan yang mungkin dihadapi siswa di depan simbol tertulis atau fonetik yang belum pernah mereka pelajari atau lihat. Jadi dia menuliskannya di papan tulis dan melatih mereka di atasnya makna budaya atau kosakata dan struktur yang mempunyai konotasi budaya Arab, dan itu tidak melalui bahasa perantara tetapi melalui gerakan representasi dan gerak tubuh. Kemudian yang kesembilan, al-ibti'adu an khashwi hissatil qiraati bin nususi wal qiraati wal as'ilati bihaisu la yusbihul faslu muzdahiman saqilan. Kemudian yang kesembilan yaitu hindari mengisi sesi membaca dengan teks, bacaan, dan pertanyaan agar kelas tidak menjadi ramai dan berat. Belajar membaca dalam bahasa baru seperti bahasa Arab meskipun didahului dengan pembelajaran yang baik terhadap bunyi, bentuk bahasa tersebut, dan makna dalam tahap lisan sulit pada awalnya dan disertai rasa takut bagi banyak pelajar. Kemudian yang ke-10, al-iltifatu ila tadribatil kitabi wa halluha wa 'adatan ma takunu at-tadribatu fil qira'atil jahriyati mahsuratin fi 'amaliyati at-ta'arrufi wan nutqi wa rubbama qalilun minal fahmi wa hiya al-fatratu allati qama fiha at-tullabu bil qira'ati ma'al muallimi wa min thumma tutahul fursatu fi hiniha limu'alajati hadhihi as-su'ubati. Kemudian yang ke-10 yaitu perhatikan latihan di buku dan selesaikan. Latihan membaca nyaring biasanya terbatas pada proses pengenalan dan pengucapan dan mungkin sedikit pemahaman, yaitu masa di mana siswa membaca bersama guru.